Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah pada pagi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Qur'an Al-Karima karya Syekh Abdul Razzaq Yahya Al-Ghautsani hafizahullah taala. Para pecinta Al-Qur'an, pejuang Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau merupakan seorang pakar, salah satu pakar Al-Qur'an, di bidang Al-Qur'an, di bidang qiraat, di bidang ilmu tajwid dan tahsin. Kemudian juga beliau seorang muhaddis, ahli hadis yang berasal dari Suriah, namun hari ini sedang berada di Kairo dan juga tinggal di Turki, di Istanbul. Beliau tinggal di Turki, sekarang sedang menghadiri book fair atau ma'rid atau ma'rad yang ada di Kairo ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu beliau. Di pertemuan yang lalu kita membahas dua kaidah dari kitab ini yang beliau memberikan tips dan trik bagaimana seseorang itu menghafal Al-Quran dengan baik dan benar sesuai daripada pengalaman ya Syekh Yahya Abdul Razzaq Al-Ghautsani hafizahullah ta'ala. Kaidah yang pertama ialah seyogianya kita harus melakukan menghafal Al-Quran itu dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang kaidah kedua kita bahas kemarin adalah menghafal di waktu kecil itu lebih bagus daripada menghafal nanti ketika sudah dewasa, sudah tua. Dan kaidah yang ketiga pada hari ini kita akan bahas ialah ikhtiyarul waqtil munasib musa'idun 'alal hifzi. Bahwasanya di al-muallif hafizahullah taala mengatakan pada halaman 46 di kaidah yang ketiga ini, yaitu seyogianya penghafal Al-Qur'an memiliki apa? Memilih waktu yang tepat dalam menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Waktu yang tepat itu sangat membantu seorang penghafal Al-Quran ketika dalam proses menghafal atau murojaah atau menguatkan hafalannya, itqon hafalannya. Jadi bagi kita yang belum memiliki waktu yang tepat, waktu yang pas, itu segeralah cari waktu yang tepat, yang pas dalam menghafal Al-Quran. Kita baca kitabnya qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, di awal ini beliau membahas hanya sedikit mengambil perkataan-perkataan daripada ulama di kalangan tabi'in dan para tabi'in. Beliau menjelaskan di sini inna ikhtiyarul waqti amrun muhimun bin nisbati lil hifzi. Karena apa? Memilih waktu yang tepat dalam menghafal Al-Qur'an itu amrun muhimun. Sesuatu yang sangat-sangat penting bagi setiap penghafal Al-Qur'an memiliki waktu yang tepat dalam menghafal Al-Qur'an. Bin nisbati lil hifzi, untuk dalam menghafal Al-Quran itu sangat tepat sekali jika kita memiliki waktu yang tepat, yang pas dalam menghafal Al-Quran. Kapan waktunya itu? Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab ini. Fala yanbaghi lil insani an yahfadha fi waqti dhayqi wad dajar. Dan beliau menyarankan jangan sampai kita menghafal Al-Quran itu di waktu-waktu yang kita dalam keadaan jemu, kita dalam keadaan bosan, kita dalam keadaan letih. Fi waktu dhiqi kan waktu yang sempit ya, waktu yang sempit. Misalkan contohnya gimana? Ketika kita pulang bekerja, ketika kita pulang dari kegiatan-kegiatan yang menyibukkan diri kita di luar rumah, kemudian waktu-waktunya kita belum siap dalam menghafal Al-Quran, itu menurut beliau harus dihindari sebisa mungkin. Jika keadaannya tidak memungkinkan, boleh-boleh saja seperti itu. Namun sebaiknya tidak menghafal di waktu-waktu saat kita lemah, letih, kemudian juga dalam keadaan setelah bekerja atau apapun itu dijauhkan kalau bisa ya. Kemudian apa? Atau fi waqti dhujijil auladi. Jika seseorang yang sudah berkeluarga, memiliki anak yang banyak, misalkan 1, 2, 3 atau berapa, jangan menghafal ketika kegaduhan anak, keramaian anak itu di dalam rumah, misalkan rame ya rumahnya karena anak-anak sering main gitu kan. Nah, kita kagak boleh tuh, kurang pas menghafal di waktu-waktu begitu. Kurang pas menurut beliau ya, tidak disarankan karena pasti
konsentrasi kita keganggu dengan anak dalam menghafal, ya seperti itu. Wa inna ma'alaihi an yatahayyana al-waqta alladhi yakunul jawu fihi hadian wa nafsu murtahatun ghairu dhaijatun. Jadi kata beliau, sebisa mungkin menghafal itu di waktu saat kita tenang, jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, dan ketika pikiran dan jiwa kita itu bisa fokus, itu menghantarkan untuk kita menghafal Al-Quran dengan mudah, insya Allah, seperti itu. Walau qad thabata min khilal tajribah anna afdal al-awqat li amaliyatil hifzi waqtus sahar wa ma ba'da al-fajr wa dhalika li safa'i dhihn wa rahatil jasad. Jadi telah ditetapkan bahwasannya berdasarkan pengalaman, tajribah itu kan kalau bahasa orang-orang yang eksak ya, itu namanya tajribah, itu eksperimen. Mudahnya sesuai pengalaman, tajribah itu sesuai pengalaman yang beliau rasakan dan saya juga merasakannya, Al-Fakir. Ketika menghafal itu kapan waktu terbaiknya? Afdhalul awqat li amaliyatil hifz waktu sahur wa ma ba'da al-fajr. Yaitu ini jawabannya, yaitu menghafal ketika waktu sahur dan juga setelah fajar, setelah sholat subuh. Di waktu sahur itu bisa setelah sholat tahajud, kemudian sebelum waktu sahur kan kita sahur sebelum waktu subuh kan. Nah itu manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya dengan menghafal, mengulang hafalan-hafalan kita, menguatkan hafalan-hafalan kita, mengulang bukan hanya hafalan Al-Quran aja, hafalan matan tajwid atau matan dari cabang-cabang ilmu, bagus menghafal itu. Atau jangankan menghafal, belajar atau baca kitab itu bagus, itu sebelum waktu subuh atau setelah subuh di pagi hari. Kita bisa rasakan itu gitu kan. Kalau di dalam surah Al-Muzammil inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila, karena di waktu-waktu itu tuh menguatkan jiwa kita, menguatkan membantu dalam menghafal, ya seperti itu. Kenapa? Karena jiwa kita di saat itu kita dalam posisi setelah selesai bangun tidur, jiwa kita siap, tubuh kita siap menerima untuk menghafal, menerima informasi-informasi baru. Itu bisa memudahkan seseorang dalam menghafal. Itu secara umumnya rata-rata orang merekomendasikan waktu sebelum subuh atau setelah subuh untuk fokus dalam menghafal, seperti itu. Wadzalika li safa'i dhihn wa rahatil jasad. Karena apa? Sofa itu kan bahasa artinya tuh terjemahannya bisa artinya bersih atau jernih lah, karena pikiran kita itu sedang jernih-jernihnya di waktu itu, kemudian juga jiwa kita, jasad kita tenang dalam waktu itu, sehingga insya Allah memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, ini ulama besar Al-Baghdadi, ma'ruf ya. I'lam anna lil hifzi sa'atin yanbaghi liman arada tahaffuza an yura'iyaha fa ajwadal awqat al-ashar. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi beliau mengatakan apa? Ketahuilah bahwasannya menghafal di waktu-waktu tersebut yanbaghi liman arada tahaffuz an yura'iyaha, disiogianya itu digunakan untuk orang yang ingin menghafal dan menjaga hafalan-hafalannya. Fa ajwadal awqat kapan? Waktu yang terbaik itu kapan? Al-ashar kata beliau, di waktu-waktu sahur. Kemudian juga Imam Ibnu Jama'ah ajwadul awqat lil hifzi al-ashar, sebaik-baiknya waktu untuk hifz, untuk menghafal itu kapan? Pada waktu sahur. Walil bahthil al-ibkar, ya. Kalau untuk bahas itu belajar ya mudahnya, atau menelaah atau membuat suatu makalah ya, bahas itu kapan? Pada pagi hari, ibkar. Ya, kata ibkar ini disebutkan di dalam surah Al-Imran, perkataannya Nabi Zakaria, bahwasanya disebutkan di situ ayatnya, qala rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Kita dianjurkan untuk bertasbih itu kapan? Bil 'ashyi, pada petang hari, wal ibkar, pada pagi hari. Nah, jadi ini dianjurkan sekali menghafal itu di pagi hari. Wal kitabati ini untuk bahas ya, untuk bahas di pagi hari.
Walil kitabati wasatan nahar. Untuk menulis, kalau teman-teman semuanya suka menulis, suka ngetik, ada tugas-tugas di kampusnya, ada tugas-tugas di sekolahnya, itu kapan? Pada waktu siang hari. Walil mutolaati walil muzakaratil lail. Untuk mutolaah, mengulang hafalan-hafalan kita, atau mutolaah itu menelaah kembali, memurojaah, atau mudzakarah, mengingat-ingat pelajaran-pelajaran yang sudah diulang, yang dipelajari itu kapan? Pada malam hari dianjurkannya. Nah, ini secara tidak langsung beliau menganjurkan kepada kita pembelajar metode ulama dahulu. Kapan mereka itu membagi waktunya? Pertama, waktu sahur untuk menghafal, waktu ibkar, waktu pagi hari untuk bahas, untuk penelitian, kemudian waktu pada siang hari itu untuk apa? Di sini dijelaskan untuk kitabah, untuk menulis, dan juga pada waktu malam hari itu untuk muzakarah dan mutolaah. Itu metode-metode ulama seperti dahulu. Kan kita tahu ya, Imam Syafi'i itu kapan membagi waktunya tuh seperti itu kan. Bahkan beliau lebih masya Allah lagi. Sebelum waktu subuh bahkan beliau juga sudah membagi waktunya untuk menghafal, untuk menulis, menjawab persoalan-persoalan umat, masalah fiqhiyah pada zaman itu. Nah, seperti itulah ulama kita membagi waktunya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita bisa mempelajari di sini, jika seseorang ingin sukses itu adalah salah satunya dengan disiplin mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, memanage waktu dengan sebaik-baiknya ke dalam belajar. Kapan waktu menghafal, kapan dia waktu menelaah, kapan waktu dia meneliti, jika ada penelitian, kapan dia waktu menulis, dan kapan waktu dia mengulang hafalan-hafalan itu, kapan waktu dia memutolaah, mudzakarah pelajaran-pelajarannya, seperti itu. Lanjut lagi, waqala Ismail bin Abi Aus bin Uwais, idza hamamta an tahfadha syai'an fanam wa qum 'inda as-sahar fa asrij wanzur fihi fa innaka la tansahu ba'du insyaallah. Nah, ini kata ulama, salah satu ulama, beliau mengatakan, Ismail bin Abi Uwais, idza hamamta, jika kamu berkehendak, an tahfadha syai'an fanam, jika kamu sudah berkehendak ingin menghafal sesuatu, maka tidurlah. Wa qum 'inda sahar fa asrij wanzur fihi, maka bangunlah pada waktu sahur. Mulailah menghafal pada waktu itu. Karena apa? Fa innaka la tansahu ba'du insyaallah. Karena yang hafalan yang dihafal pada waktu sahur itu tidak akan mudah lupa insyaallah, seperti itu kata beliau. Wasu'ila Hammad bin Zaid, ditanya seorang Hammad bin Zaid sama seseorang, ma'awanul asya'u 'alal hifzi, apa yang membantu kita dalam menghafal? Beliau mengatakan apa? Qala qillatul gham, mensedikitkan kegundahan, kesedihan, kegalauan. Itu sebisa mungkin itu kita jauhi, karena itu mengganggu dalam proses menghafal, mengulang hafalan, dan juga menguatkan hafalan kita. Jika kita ada kegalauan, kegundahan, kesedihan, maka sebisa mungkin diminimalisir, atau jika tidak bisa, ya setidaknya bagaimana kegundahan atau kegalauan itu, kesedihan itu tidak mengganggu seseorang dalam menghafal. Waqilatul gham innama takunu idza kana al-qalbu khaliyan wa zalika fi hadhihi al-ayat. Nah, kesedihan, kegundahan itu kan nggak kerasa, bisa hilang itu kapan? Ketika hati kita tuh telah kosong dalam mengingat itu. Kapan waktu kosong itu? Wa dzalika fi hadaatil lail, pada pertengahan malam, pada waktu sahur juga kita dianjurkan oleh beliau Hammad bin Zaid dalam menghafal. Di sini ada footnote, ada penjelasan lagi dari Syekh Abdul Razak Yahya Al-Ghatsani. Hadi nasaihu salafuna radhiyallahu anhum wa inna ma ikhtaru waqtal lail li khuluwil qalb 'anil masyaghil. Para ulama salaf terdahulu yang hidup pada kurun kedua Hijriyah, atau pada 3 Hijriyah, 4 Hijriyah, 5 Hijriyah. Maksudnya apa? Pada kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, dan lain-lainnya, itu termasuk ulama salaf. Ulama salaf itu bukan yang datang pada setelah misalkan di tahun-tahun keberapa Hijriyah ya. Itu tidak termasuk kategori salaf, namun kholaf, datang yang belakangan. Ini ulama salaf itu apa? Beliau menasihatkan memilih waktu pada malam hari itu. Kenapa? Karena li khuluwil qalb, karena hati itu
sedang kosong dari apa? Anil masyaghil, dari kesibukan-kesibukan duniawi. Faqad qila li ba'dihim, di antara mereka mengatakan apa? Bima adraktal ilm, bagaimana kamu mendapatkan ilmu? Ditanya seseorang ulama, wali ulama lagi. Qala bil misbah wal julus ila sobah, yaitu dengan ada cahaya lampu. Mungkin di zaman itu sulit ya, tidak seperti zaman kita sudah terang. Mungkin dengan ada apa, pakai api, yang penting ada sesuatu cahaya lah. Kemudian apa? Wal julusu ila sobah, yaitu dengan duduk pada waktu pagi hari. Wa qala akhar bis safari was sahar, yang lain mengatakan yaitu mendapatkan ilmu kapan? Bagaimana? Yaitu ketika dalam keadaan safar dan juga kapan? Pada waktu sahur. Kemudian apa? Wal bukur fis sahur, dan juga apa? Pada pagi hari di waktu-waktu sahur. Intinya sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita manfaatkan waktu pagi kita itu untuk menghafal. Baik itu sebelum subuh, di waktu-waktu setelah tahajud 8 rakaat, kemudian witir 3 rakaat. Kemudian kita waktu fokuskan untuk menghafal, mengulang-ulang hafalan kita. Setelah itu pada subuh juga. Kalau orang di pesantren kan sudah ada waktu-waktu tertentu ya, sudah ada disiplin malah. Alhamdulillah itu membantu seseorang dalam menghafal. Seperti itu. Jadi jawabannya kapan? Waktu yang munasib, waktu yang tepat seseorang bisa dalam membantu menghafal Al-Quran, yaitu pada waktu sahur, pada waktu-waktu sebelum subuh, setelah tahajud, dan juga dianjurkan juga setelah pagi hari, setelah sholat subuh dianjurkan menghafal. Maka maksimalkanlah pada waktu-waktu itu, sahabat Al-Quran yang mana berada. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita, memudahkan kita dalam menghafal, dan juga semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengulang-ulang hafalan kita, dan juga semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, membawa hafalan-hafalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada kesalahan hanya dari diri al-fakir. Jika ada kebenaran itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kembali kepada al-qaidatur rabi'ah. Kaidah yang keempat yaitu apa? Setelah kita memilih waktu yang tepat untuk menghafal, kita dianjurkan juga memilih tempat yang tepat untuk menghafal. Ikhtiyaru makanul hifzi, memilih tempat yang tepat, tempat yang pas dalam menghafal itu di mana. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.